Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kembali dari tidur sementara ini, membangunkan dari tidur malam. Insyaallah pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita telah diberi hidayah, rahmat, karunia, inayah, pertolongan Allah, yakni kita masih diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa yang ke-23 pada hari ini, insyaallah dengan rahmat, hidayah yang dikucurkan, yang diberikan saat periode pertama puasa, yakni 10 hari pertama, yakni masa rahmat, maka sampai sekarang kita masih bisa menjalankan ibadah puasa yang ke-23 insyaallah sampai pada penghabisan Ramadan 1441 Hijriah. Pendengar rahmati Allah, kul min indillah, itulah firman Allah, itulah iman yakin yang sempurna. Kul, katakan kulum semua, min indillah, dari sisi Allah. Tidak bergerak sebutir pasir pun, sebiji pasir pun di lautan itu karena hidayah daripada kehendak Allah. Tidak jatuh selai daun kering pun dari dahannya, kecuali itu adalah karena kehendak Allah. Kul min indillah. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita mengatakan kebetulan kita ketemu, itulah suatu kesyirikan, kekafiran. Jangan mengatakan kebetulan kita ketemu. Bukan kebetulan, karena Allah semua. Kul min indillah. Yang jadi perampok, yang jadi pelacur, yang jadi koruptor, itu semua karena Allah belum memberi hidayah. Banyak orang cerdas, orang pandai, profesor, menteri agama, hafiz Al-Quran, doktor daripada tafsir Quran, tapi toh dia masih kena KPK, korupsi dana abadi umat. Kenapa? Kalau menurut logika tidak bisa. Mereka tafsir Al-Quran, fakar, doktor, kemudian hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, banyak dalil-dalil yang dia kuasai. Tapi toh kenapa dia masih masuk penjara, KPK? Itulah tidak bisa. Kul min indillah, semua dari sisi Allah. Terbantahkanlah semua. Bukan kita karena ikhtiar kita, bukan karena ikhtiar kita jadi kaya, jadi macam Qarun, kekayaannya saja unta, kunci gudang-gudangnya, unta tidak mampu mengangkatnya. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya disinilah kesombongan Qarun mulai muncul. Saya kaya karena saya berusaha, karena saya cerdas. Iya, siapa yang kasih Qarun itu, kamu Qarun itu kesehatan? Kalau tidak ada Allah kasih kesehatan, kamu terbaring terus mati sampai mati. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Manusia modern sudah salah kaprah dalam menilai iman yakin. Kul min indillah.
Semua dari sisi Allah. Kita ditakdirkan qada Allah, yakni 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi dan langit ini kita sudah diqadhakan. Kita ini ceramah begini, Bapak mendengar, Bapak melihat, Bapak saya berceramah, itu karena qada Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi dan tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ini pendengar yang dirahmati Allah tidak sadari. Mereka kaum rasionalis bilang yang berupa nasib adalah kamu sendiri. Iya, kamu sendiri. Tapi itu karena Allah. Allah beri akal kamu. Allah beri garis tangan takdir kamu. Bisakah kalian wahai manusia tanpa diberi akal sehat bisa berbuat? Bapak, ibu semua akan jadi gila, kurang waras karena apa? Otak sudah error. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kaum rasionalis bilang begitu, tapi Allah bilang lain. Canggih mereka, pandai bikin pesawat, toh akhirnya juga jatuh. Pandai mereka, hati-hati mereka dalam membuat daripada mobil, tapi toh dia juga celaka. Kenapa? Itulah karena Allah semua. Tidak ada yang sempurna manusia. Yang menciptakan, yang mengakibatkan kita bala bencana di jalan bukan karena kita tidak makan dulu di rumah, kapunangan istilahnya. Tidak. Itu semua karena Allah. Kita sudah melakukan syirik. Kalau bapak ibu tidak makan, tidak minum dulu di rumah padahal sudah tersedia makan, maka kapunangan apa istilahnya? Celaka di jalan, itu ada suatu kesyirikan, syirik. Karena telah percaya kepada makanan yang mengakibatkan kita bisa celaka, itu syirik abadi dan masuk neraka. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga pendengar yang dirahmati Allah, kita hakul yakin dengan puasa ini, iman waktu saban, iman dan penuh pengharapan apa pahala, insya Allah kita diluruskan sebagai stimulus daripada iman yakin kita yang benar kepada Allah. Iman yakin kita benar kepada Allah yang benar, yakni kullu min indillah. Tanpa percaya itu pasti nauzubillah bapak ibu akan tidak bisa mencium bau surga alias masuk neraka selama-lamanya. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Pemirsa, tidak ada kekuatan kecuali Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke lah, Qarun mengatakan aku yang kuat, yang rajin berusaha, yang pandai sehingga aku jadi kaya. Boleh itu, oke lah. Tapi sekarang siapa yang menciptakan kamu nyawa? Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang beri kamu oksigen? Siapa yang beri kamu otak yang cerdas? Kalau tidak ada otak yang cerdas, jadi tidak waras, goblok. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Tidak bisa pendengar yang dirahmati Allah. Semua kulum ini semua dari sisi Allah. Bapak dan ibu bisa puasa karena Allah telah memberi hidayah untuk berpuasa. Tidak bisa. Banyak itu profesor pun tidak berpuasa. Banyak itu para ustadz kadang tidak berpuasa, cuma ustadz dunia. Banyak. Kenapa? Ya itulah. Kulum min indillah. Semua dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Akuilah semua dari sisi Allah. Sehingganya pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa berdoa, Rabbana dzalamna anfusana, ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diri. Wa ilam taghfir lana, maka ampunilah aku. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kasihanilah aku. Rahmatilah aku. Kalau tidak begitu, maka aku dalam golongan yang orang yang merugi. Ini pengakuan yang tulus, ini doa sapu jagat, doa yang sangat hebat, yang sangat ajib, yakni kita mengakui kita telah menganiaya diri sendiri dan kita mohon untuk diampuni dan kita mohon untuk dirahmati. Kalau tidak begitu maka kami itu ya Allah dalam keadaan tersesat, merugi. Ini doa yang harus kita lantunkan tiap saat karena kita mengakui kelemahan kita. Kita lemah. Sepandai-pandai kita tetap bisa celaka. Sepandai-pandai kita menyimpan rahasia tetap terbongkar. Sepandai-pandai kita hati-hati dalam perjalanan, kita tetap celaka. Karena apa?
yang di belakang kita tidak hati-hati sehingga kita ditabrak. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Inilah kunci dari doa semuanya. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Wa ilam taghfir lana, ampunilah. Wa tarhamna, kasihanilah. Lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak demikian, kami akan adalah golongan hamba yang merugi. Demikian pendengar yang dirahmati Allah. Ta'ala singkat insyaallah kita diberi rahmat hidayah, taufik hidayah untuk senantiasa mengakhiri sampai 30 hari pada puasa tahun ini insyaallah. Kita akhiri dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.